Hai semuanya, welcome back with me. Setelah sekian lama, akhirnya kita kembali bertemu lagi di My Zero Production. Pasti sudah banyak yang kangen sama Cleo. Bercanda teman-teman semua. Oke, malam hari ini masih dalam situasi pandemi. Tentunya kita akan podcast membahas mengenai hal-hal menarik seputar kehidupan tentunya, bersama dengan orang-orang yang juga tentunya sudah menjelajahi kehidupan dengan sangat dalam gitu. Untuk keperluan syuting, Cleo dan bintang tamu akan membuka masker, tetapi kami pastikan bahwa proses syuting ini dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian semua kru di belakang layar juga tetap memakai masker dan menjaga jarak. Jadi kita boleh buka masker ya. Oke, kalau kalian lihat mungkin kalian sudah kenal, tapi akan saya perkenalkan kembali. Perkenalkan, malam ini sudah bersama dengan Cleo, sesosok anak muda hebat yang harusnya menjadi inspirasi banyak orang, khususnya anak muda di ND gitu. Jadi selamat datang Mas Okto Ferdian. Hai Mas Okto. Halo. Apa kabar? Baik. Baik. Jadi Mas Okto ini kalau kalian sering berkunjung ke lapangan Perse, pasti kalian lihat mobil VW warna kuning yang sangat identik. Itu adalah Tai Jadul dan ini adalah ownernya gitu. Selain Tai Jadul juga punya beberapa usaha ya Mas Okto ya. Ya. Ada angkringan jadul, ada dapur jadul, ada soto jadul, terus punya minimarket juga di bandara. Jadi kalian bayangkan betapa sukses dan cemerlangnya kehidupan Mas Okto ini. Oke Mas, kita tanya-tanya dulu nih. Kalau boleh tahu sekarang Mas Okto usianya berapa? Masuk 29 ini. Masuk 29, baru 29 tahun dan sudah punya usaha yang begitu banyak. Mas Okto, saya dengar-dengar Mas Ya. Okto ini katanya seorang sarjana gitu. Iya, S1 Teknik Mesin. S1 Teknik Mesin. Iya. Kenapa tidak mau melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan atau mungkin menjadi ASN aparatur sipil negara, tapi memilih menjadi seorang pengusaha ataupun apa ya, kayak mungkin berdedikasi ya untuk jadi seorang pengusaha itu gimana ceritanya? Kalau untuk pegawai negeri dulu pernah daftar sih. Udah pernah daftar 3 kali. Heeh. Tapi ya karena persaingan, mungkin karena saya yang kurang pintar, jadi gagal semua. Nah, dari situ mulai mikirin usaha itu. Oh, mendingan usaha aja daripada kayak gitu, karena udah 3 kali gagal. Kalau untuk perusahaan, IP-nya sendiri sih, IPK-nya sendiri rendah, cuma 2,84. Apalagi swasta kan. Swasta kan yang dibutuhkan IPK-nya harus 3. Yes. Udah kandas di situ dulu. Nah, dari situ ya pulang ke ND 2018 ke sini masih sepi-sepinya kan. Nggak ada angkringan kayak gitu itu. Nah, lainnya dari situ. Oke, jadi dulu kuliahnya di mana? Di Solo, Surakarta. Kuliahnya di Solo. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oh gitu. Nah tadi Klo sempat tangkap satu kata-kata, mungkin saya yang kurang pintar jadi 3 kali tes itu tidak lolos gitu ya. Tapi menurut Cleo, kalau Mas Okto tidak pintar, usahanya tidak mungkin seberkembang ini gitu. Dan tidak mungkin punya ide cemerlang untuk membuat usaha yang anti mainstream. Oke. Kalau dari Mas Okto sendiri pertama kali buka usaha apa? Dari Angkringan. itu. Angkringan Angkringan, ya. itu gimana Mas? Angkringan itu pertama kali 2018. Pas pulang ke sini, pas mau wisuda. Jeda 3 bulan mau wisuda, ke ND kok nggak ada tempat kayak nongkrong. Kok kayak untuk ngopi, untuk nongkrong, sekedar nongkrong nggak ada. Ya bermula dari situ bikin gerobak. Kita pertama kali buka di depan pariwisata. Di situ buka pertama sepi, yang datang cuma orang-orang yang alumni pernah kuliah di Jogja, di Solo. Mereka datang, mereka kangen akan angkringan kan. Nah, mulai dari situ ya kita ngenalin nasi kuning segala macam. Nah, dari angkringan itu pertama kali untuk usahanya. Setelah angkringan, usahanya berkembang ke apa? Setelah angkringan buka cabang, ada 2 angkringannya di depannya Kompi di situ. Di Wirajaya. Ya, di Wirajaya Yes. itu angkringan yang kedua buka itu. Setelah dari angkringan itu mulai berani-berani nyoba buka kafe. Kalau dulu di Raba Beach, dapur jadul Raba Beach pernah. Oh ya. Ya itu. Setelah ya bertahan setahun karena adanya
segala macam dari pihak dalam yang punya tempat, kita pindah di dapur jadul Nangaba. Habis jembatan itu, setelah itu baru punya ini soto jadul di Banteng. Di soto jadul di situ. Habis itu punya minimarket di bandara. Setelah itu baru PW Kuning itu yang Thai Jadul. Thai Jadul Berarti yang Thai Jadul beroperasi. itu paling terakhir. Sebenarnya Thai Jadul itu sudah ada pas angkringan, cuma masih pakai Masih- meja kecil sih. Dan masih kayak gandengan sama Iya, angkringan itu. gandengan sama gitu. angkringan masih Oh, punya iya. ya istilahnya 5 rasa, strawberry, coklat. Kalau sekarang kan Sudah Dah. berpuluhan rasa. Nah. Dan Cleo juga termasuk salah satu penggemar Pelanggan. Thai Jadul ya. Pelanggan setiap setia. hari gitu. Karena kayak setiap hari kita kerja, kita sekolah, otomatis kita butuh self healing. Dan kalau Cleo biasanya salah satu self healingnya tuh lari ke makanan gitu. Dan Thai Jadul jadi salah satu favorite drink di ND karena rasanya enak, murah, dan juga apa ya pokoknya nikmat aja gitu. Oke, Mas Okto, iya, mungkin banyak orang yang bermimpi untuk menjadi seorang pengusaha, iya sih. tapi tidak banyak orang yang berani untuk memulai membuka sebuah usaha. Kalau dari Mas Okto mungkin pernah punya pengalaman gagal dalam membuka usaha, atau mungkin namanya kita buka usaha pasti punya pasang surut, dalam arti Iya. up and down-nya pasti wow luar biasa, apalagi di awal-awal gitu. Mungkin Mas Okto punya pengalaman dengan up and down dalam menjalankan usaha. Kalau untuk turun naik mesti ada. Apalagi kalau sekarang kan banyak minuman ini kan yang boba-boba gitu kan Yes. banyak. Ya sempet ada yang sama-sama yang jaga, anak-anak yang jaga bilang, "Kak, itu minumannya lagi rame kayak gini-gini." Udah nggak apa-apa. Itu orang ND itu pertama kali lihat itu mesti mencoba dulu, mesti Yes. rame. Nah, Nanti setelah kembali tahu lagi. rasanya pasti kembali. Ya, turunnya itu mesti gitu. Yang sebenarnya yang nggak kuat itu turunnya itu anak-anak sih, bukan sayanya, karena mungkin karena mereka merasa loh kok sepi, tiba-tiba rame, hilang pelanggan, ya itu sih. Kalau untuk naik turunnya itu karena ya orang tua sendiri yang di Wali Songo sih, bapak mama kan ngurus Wali Songo, jadi ya bisa berani karena itu punya istilahnya backingan dari Dari orang tua. tua. Gitu. Oke, berarti memang apa ya, butuh support system yang memang bisa mendukung juga gitu, Iya. untuk bisa strong istilahnya. Nah, kalau kayak gimana ya? Seperti yang tadi sudah dikatakan ada up and down-nya gitu. Cara mengatasi anak-anak yang mungkin aduh Mas kok ini sepi sih, aduh kok pelanggan kita lari ke sana semua gitu, biar mereka tenang dan lebih kalem gitu, kita gimana? Ya karena ya mungkin kalau pas sepi kan kita bisa istirahat. Kemarin rame, kita mungkin dikasih sepi kan suruh istirahat, jangan terlalu kerja forsil kayak gitu. Oh iya sih, nanti kan bilang kita pulang bisa lagi main HP kayak gini-gini. Jadi biasanya kalau rame kan kalau udah capek ya udah blek gitu. Ini kan masih sepi kan istilahnya, ya udah berarti kita biarin aja. Jadi kalau biar ada pembanding, dari dulu kan pengen kok nggak ada yang kayak gini, supaya ada pembanding. The one and only gitu. Ya, mungkin aku yang pertama sih yang buka ini Iya. di ND itu. Karena pernah di Maumere, orang Maumere buka gara-gara ini aku. Soalnya ketemu waktu di Bali ngobrol, "Mas, aku buka ini nih gara-gara aku nyobain yang di depan BRI, dia masih pakai meja kecil, pakai payung gitu, masih kecil. Aku nyobain, Mas, loh, kok enak ya." Nah, aku tanya-tanya, "Loh, gimana Mas pertama kali nyoba gini-gini?" Sampai di Maumere aku nyoba buat, dan ternyata di sana juga dia punya banyak cabang. Terus aku ngaku, "Itu saya punya, Mas," gitu. Oh, berarti aku dapat ide dari Masnya itu. Oke. Dari Berarti situ. memang jadi pelopor nih istilahnya gitu Mas Okto. Ya, next nih Mas Okto. Kalau misalnya kita berbicara tentang usaha, kembali lagi ke usaha kita. Sekarang lagi corona, Iya. lagi covid parah. Ini kan minuman yang pakai es, meskipun Iya. ada yang hot juga, cuma Iya. Cleo yakin pasti lebih banyak penggemar yang ice gitu. Nice, iya. Apakah itu berdampak? Karena kan mungkin sekarang orang lagi takut minum es kali ya, Iya, takut iya. pilek, batuk yang mungkin berdampak sama covid gitu.
Sebenarnya kita juga ada panas, ada dingin. Mungkin karena corona ini kan lebih suka yang panas, karenanya untuk imun lah, Iya, apalah itulah biar ya. membunuh virus gitu. Nah, yang panas banyak untuk beberapa saat ini emang sih yang es kurang begitu lah. Kami juga ada kemasan, sekalian iklan nih ya. Nggak apa-apa, silakan. Sekalian iklan ya. Kami ada kemasan botol. Jadi kita nyajikannya pesan rasa ini kita buatkan. Jadi pas kita buatkan di botol kemasan 600 ml itu, dia nggak panas nggak dingin, jadi netral. Jadi nanti dia bisa pengen dingin, dia tinggal masukin es batu. Kalau mau Panas tinggal dia rebus lagi. Oh bisa. Jadi gitu. bisa. Itu salah satu strategi untuk pas corona ini. Sepertinya saya juga harus mencoba, teman-teman. 600 ml dengan harga 20.000. Oh, murah ya? Kalau yang segini itu berapa mili? Ini kayaknya cuma 110 deh. Ini soalnya kan tergantung request. Kalau yang pengen es batunya banyak, mesti susunya sedikit. Jadi kalian bayangkan segini, kita anggaplah 150 mili. Iya. Kalau misalnya beli yang 600 mili itu kurang lebih itu bisa dapat 4 cup ini. 4 cup Kalau itu 4 betul. cup itu dihitung berapa? 40.000. 40.000. Jadi mending beli yang 600 mili. Kan soalnya yang 600 ml juga full, bener-bener full susu. No bolong-bolong. Ya tanpa es batu. Tanpa Ya, tanpa kalau es ini kan batu. mungkin lebih banyak es batunya gitu. Ya. Nah, terus ya termasuk Cleo juga menyadari kayak Cleo sendiri belakangan ini kesana pesannya Mesinnya yang panas, yang ya. panas gitu. Makanya kadang bilang, nggak sakit juga mesinnya panas gitu kan. Ya, karena emang apalagi cuaca sekarang lagi kurang mendukung. Ya. Nah, kalau tadi mengenai panas dan dingin si minuman ini, sekarang kalau mengenai dampak COVID terhadap usaha, kayak semua ya, aku yakin bukan faktor usaha, faktor ekonomi, sosial, budaya, apapun itu sangat-sangat terpengaruh nih sama COVID ini. Nah, kalau dari Mas Okto sendiri gimana? Kalau untuk dampaknya sih kerasa banget. Yang pertama di dapur jadul di Nangabasana. Iya. Itu emang kita sementara ya tutup karena untuk mungkin ada yang kesana sekedar mau pengen foto atau minum kopi tetap dilayani. Kalau untuk kayak partai besar rame itu belum sih karena masih kayak gini. Iya. Terus untuk angkringan untuk sementara kita tutup karena PPKM ini kan level 4. Iya, angkringannya tutup. Berapa kali Cleo kesana kan nyari makanan tapi tutup. Soalnya kan tutup jam 8. Oh, Jadi kan iya, betul. ya istilahnya capek yang dorong gerobak. Nah, kalau pakai VW kuning kan tinggal ada itu tinggal kita masuk langsung aja pulang. Nah, gitu. ini kan kita harus dorong gerobak. Untuk sementara itu sih yang kerasa itu sana dapur sama angkringan yang untuk sementara kita untuk tutup dulu gitu. Kalau minimarket di bandara aman? Alhamdulillah masih aman, buka setiap hari. Oke, jadi memang teman-teman semuanya bukan hanya kalian, bukan hanya Cleo, tapi salah satunya nih Mas Okto juga terdampak sama COVID ini. Jadi kalau misalnya kita mau ini semua cepat berakhir, mungkin kita juga bisa tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik, kemudian lebih menaati anjuran-anjuran dari pemerintah gitu. Karena sekarang banyak yang katanya saya nggak percaya COVID gitu, aneh gitu ya, kayak nggak percaya COVID, tapi buktinya sudah beratus ribu orang yang terkena dampak COVID. Bahkan seluruh Indonesia pun merasa betapa luar biasanya COVID ini, dia seperti menghentikan dunia gitu. Oke, dampak COVID sudah kita bicarakan, kemudian cara membangun usaha dan lain-lain. Sekarang Mas, usaha dari 1 berkembang jadi 5. Strategi apa yang mungkin bisa dibagikan buat teman-teman? Tidak usah seluruhnya sih, kayak S3 marketing pada umumnya gitu. Untungnya dibantu sama adik-adik sih, ada ponakan juga yang bantu kan, ada adik kandung, ada ponakan juga yang bantu, yang ngurusin lah, itu yang gampang, sama adik-adik pondok Wali Sanga. Jadi sisi baiknya di situ sih. Jadi mungkin strateginya juga mengurangi gaji. Kalau kita pakai pekerja dari lain kan gaji. Kalau ini kan sekalian ngajarin cara wirausaha. Ya mungkin aku belum ngajarin ke semua orang, tapi yang di sisi dekatku dulu. Kayak adik-adik pondok itu udah aku ajarin cara berusaha, wirausaha. Mungkin nanti mereka kalau udah selesai sekolah, mungkin mereka nggak bisa kuliah atau gimana, mereka pulang ke kampungnya, mereka bisa buka kecil-kecilan lah
udah tahu caranya lah, usaha ini kayak gini-gini gitu. Iya. Enggak pantang menyerah dulu, kalau pas turun nggak pantang menyerah dulu kayak gitu-gitu. Di situ sih. Sama tadi gimana? Coba ulang. Apa ya? Saya juga jadi lupa. Kayaknya tadi maksudnya tuh kayak dari Strategi. usaha dari 1 nih, berkembang jadi 5. Ini usaha kan baru dijalankan dari tahun 2018. Iya. Gila, ini baru 2021 loh Pak. Baru dalam waktu 3 tahun bisa mengembangkan usaha jadi 5. Itu ceritanya maksudnya kok bisa gitu? Ngelihat peluang. Ngelihat peluang sih. Ceritanya dulu VW Kuning itu pertama awal-awal pengen buka makanan. Jadi kita ada kantor, kita istirahat, kita ke situ. Kita jadi buka makanan lalapan di situ. Jadi fresh. Karena corona ini jadi beralih ke minuman ini. Untuk usaha itu ya yang penting di sini itu rasa, sama jangan pernah kalau rame naikin harga. Itu. Harus tetap konsisten. Iya. Kalau udah naikin harga yang misalnya rame nih, dari 10.000 kita naikin 12.000, 13.000, itu udah hilang deh pelanggan. Tapi bener loh, Rp1.000 tuh berpengaruh banget kalau jualan kayak gitu. Kadang ada yang nanya kan, Mas tambah bobanya nambah enggak? Enggak gitu. Malah kita nawarin pakai boba apa enggak gitu. Iya, betul. Soalnya ada yang kita kasih ternyata nggak suka, kadang nggak kita kasih tanya. Nah itu takutnya yang bikin kecewa itu. Soalnya kalau kita kasih harga 12.000, 13.000, saya yang bingung kasih kembalinya, harus tukar uang recehan 2.000, harus lari ke sana ke sini. Jadi paling kalau mau naikin 15.000, tapi kan kejauhan gitu. Karena kita lihat pasaran juga sih, kita jualnya di mana. Kayak di lapangan Persik kan, kiri kanan kita paling tinggi 10.000. Samping kayak pentol, burger, sosis itu 1.000-an, 2.000-an. Kalau kita udah di atas itu 15, 20 udah nggak bisa. Jadi kita ngelihat sekeliling kita aja sih, itu aja. Mantep nih S3 marketingnya, keren nih Mas Okto. Padahal anak teknik loh. Banyak sih yang bilang, padahal lulusan teknik kenapa kok jadi usaha, itu banyak yang bilang sih dah. Tapi kayaknya otodidak ya. Emang kayak tiba-tiba bisa aja gitu. Enggak sih, soalnya dulu pas kuliah sambil kerja di kafe, curi-curi ilmunya di situ sih. Mantap Gitu. nih teman-teman. Jadi bisa banget nih dicontoh buat kalian semua. Nah, satu yang Cleo terkesan tuh kayak kalau yang Cleo tahu kayak mobil-mobil VW, mobil-mobil tua itu kan ya mungkin bisa dikatakan mahal gitu. Tapi Mas Okto berani loh untuk seperti membuat suatu terobosan baru supaya menjadi daya tarik tersendiri, dan ternyata itu berhasil booming di ND gitu. Kayak orang kalau kurang tahu Tai Jadul, orang sebutnya mobil kuning. Mobil kuning ya, benar, mobil kuning. Orang sebutnya mobil kuning, malah orang kayak lebih menariknya karena itu kali ya. Oh iya, benar, pernah nyoba kan, ini sementara lagi ini kan lagi diperbaiki. Iya. Ada aksiden, Iya, sekarang kecelakaan ya, pakai gerobak. Tapi tetap rame. Orang pada nanya, oh kirain libur Mas. Lah kenapa? Soalnya pas ngintip Nggak ada mobilnya gitu. Aku juga ternyata gitu sih, ngaruh sih mobil Iya. itu. Iya saya. Kirain libur, terus terus lihat di story WA-nya Mas Okto kan. Oh, ternyata buka pakai gitu dulu gitu. Nah, tapi memang benar Mas Okto ini jadi salah satu pelopor pengusaha muda yang berani untuk mengeksplor diri tentunya yang pertama. Karena bagaimanapun juga segala sesuatu pasti dimulai dari diri kita sendiri dulu gitu. Dan kayaknya buat kalian semua yang mungkin masih ragu untuk berwirausaha, jangan ragu-ragu, karena kata orang masih muda, bener nggak Mas? Iya. Masih muda ya kan, belum berkeluarga, belum ada beban yang ditanggung. Mendingan ya hajar hajar aja. Dulu, mau rugi berapapun itu nanti urusan belakang, intinya nyoba dulu. Yang penting tahu jatuhnya dulu. Yes, karena biasanya udah tahu sakitnya jatuh tuh kayak apa, sekalinya bangkit, wah luar biasa gitu. Oke teman-teman, jadi kalian bayangkan dari kurang lebih berapa sih? 5 rasa bisa sampai ke berpuluh-puluh rasa. 20-an ada ya Mas ya rasanya? 34 malah. 34 rasa. Kalian mau rasa apa? Langsung aja ke Tai Jadul dan rasakan sensasinya. Ini contohnya Tentunya kayak ada bawa ini. ini sih. Oh, bawa. Ini boleh dicoba. Ini yang Tai Jadul ya. Kalau yang ini kopi.
Kopi Jadul. Kopi Kita Jadul. juga ada punya kopi. Tapi tetap di VW Kuning juga. Tetap di VW Kuning juga. Silahkan coba dicicipin. Oke, coba ya. Ini rasa karamel. Kalau rasa Cleo biasanya fave-nya apa sih? Choco Magnum ya? Choco Magnum ya. Tapi lagi habis. Lagi habis. Sedih. Gak apa-apa, kita coba. Tuh, ya kan? Ini murah loh segini 10.000. Kalian cari di mana coba? Ya. Tidak manis. Kalau mau takaran es batunya disesuaikan bisa. Bisa request. Mau panas juga boleh. Boleh. Ada hot, ada ice. Jadi luar biasa nih. Hot es tetap 10.000 sih. Bisa take away juga bawa pulang ke rumah. Bisa delivery juga. Bisa delivery Bisa juga. delivery juga, kurang apa teman-teman, dimudahkan semuanya. Apalagi lagi PPKM gini kan, apalagi razia gini, kita Nah, antar sampai rumah. Kalian tahu Cleo tiap hari podcast tapi tetap berani minum es karena ini esnya dikit gitu. Jadi aman nih tenggorokan. Oke, Mas Okto kayak gitu. Terakhir dari Mas Okto mungkin pesan-pesan buat teman-teman semua. Anggap aja lagi jadi Mario Teguh. Aduh, kasih motivasi apa ya? Ya kalau mau berusaha ya yang penting itu aja sih. Berani ngambil resiko. Kalau emang jatuh ya jangan lagi terus terpuruk kayak besok nggak berani kayak gini-gini. Nggak usah ngikutin kata orang lain. Kayak ramenya lagi kayak gini, ikut ini jangan. Ya idenya aja sendiri. Bagusnya apa? Ya itu nanti orang paling gini. Di sini gini sih. Kita ngikutin orang sini. Jadi mereka, Mas kok nggak ada ini, ya nggak ada ini, kita tampung dulu, nanti baru kita eksekusi. Kalau di Jawa kan pembeli yang ngikutin kita. Iya. Kalau di sini kita yang ngikutin pembeli. Benar. Gitu. Ya, kalau di Jawa karena mungkin banyak tempat, jadi kayak kalau di sini tidak ada ya masih ada pilihan tempat yang lain gitu. Kalau di sini kan terbatas. Iya. Oke. Teman-teman semua, kalau dari Cleo sendiri, Cleo cuma mau bilang, meluruskan juga nih dari Mas Okto. Yang pertama, siapapun bebas bermimpi ya. Siapapun punya kesempatan, punya peluang, siapapun pasti punya sesuatu dalam diri gitu. Kayak Mas Okto, kuliahnya ambil teknik tapi tahu-tahu jadi pengusaha. Karena rencana Tuhan tuh tidak ada yang tahu gitu. Karena memang dalam diri kita banyak sekali hal tersembunyi yang kadang-kadang kita juga tidak sadari. Jadi yang pertama, siapapun bisa bermimpi dan seharusnya siapapun juga bisa mewujudkan sebuah mimpi. Itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua mungkin kalau yang mau berusaha bisa lebih pintar membaca peluang. Kemudian bisa berimajinasi dengan lebih baik. Dan satu lagi untuk kalian semua, tidak masalah kalian jatuh, tapi kalian harus tahu kapan waktu kalian harus bangkit kembali gitu. Oke teman-teman semua, terima kasih. Semoga apa yang kami ceritakan hari ini, yang kami sampaikan hari ini bisa berguna untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Bye-bye dulu dong Mas Okta. Dadah. Dadah.